Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu apa kesimpulan kaji siang ini? Tak lain tak bukan adalah zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah. Kalau bisa itu ditolongkan. Ustaz, emakku sudah mati meninggal dunia Pak Ustaz. Apa yang bisa kubuatkan bakti kepada almarhumah Pak Ustaz? Datang saat menjumpai Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, emakku sudah mati. Afa atasaddaqu anha, apakah aku bisa bersedekah? Sedekahlah engkau. Sedekah, sedekah, sedekah. Tapi cerita tentang masalah 6 tadi, zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah, ini semua harta. Tapi kalau umat Islam tak punya harta, ada pula yang mengajarkan katanya Islam itu miskin, susah, melarat, compang-camping, tinggalkan dunia, ini harta ini hanya menipu saja. Kalau begitu nanti habislah umat Islam. Nabi Muhammad dibayangkannya miskin, susah, melarat. Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta kali 35 juta, onta paling murah. 35 juta kali 20 sama dengan 700 juta. Kalau ada anak muda umur 25 tahun menikah maharnya 700 juta, orang miskin apa orang kaya? Nabi Muhammad tuh nikahnya 700 juta maharnya. Menyesal lah yang kemarin pakai telekung. Pakai telekung nikah. 700 juta ditambah beberapa auqiyah 1 M. Ada buku judulnya Ensiklopedia Ekonomi Islam. Beli bukunya, Ensiklopedia Ekonomi Islam. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah maharnya 1 M, 1 miliar. Ini mengaku umat Nabi Muhammad dengan bismillah. Pak, aku minang anak bapak. Apa yang kau bawa? Segenggam cinta dan masa depan. Makan kau lah cinta. Perempuan yang paling bagus adalah yang paling murah maharnya. Ini untuk meminimalisir harga. Betapa senangnya malam-malam kita dengar menantu itu di sebelah membaca Quran dengan anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Bangun mertua menengok dari balik kamar. Rupanya TV tak mati. La ilaha illallah. Begitulah penderitaan mertua-mertua ini sekarang. Bapak-bapak mertua, bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau kalian mau mencari menantu tak jauh-jauh dari sini, masih di daerah masjid ini juga. Di mana calon menantu yang soleh? Di sinilah dia. Cari nanti. Kalau takut kalian mau meminang, takut ditolak, bawa Habib Mahdi, bawa Ustadz Solhas. Kalau kebetulan calon menantu, calon mertuamu itu angkatan TNI Polri, bawakan Pak Kapolda. Insya Allah diterimanya. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya diterimanya nanti. Oleh sebab itu maka ada pun tak mau menerima calon menantu karena susah. Iyakunu fuqara, kalau calon menantumu itu susah, miskin, melarat, yughnihimullah, Allah akan membuat dia kaya raya. Saya diundang dalam satu acara buka bersama di Hotel Bintang 5. Datanglah si bapak sama si ibu. Ustadz Somad, ini anak menantu saya semua ini, kami ingin menghormati Ustadz, kami undang ceramah. Ya Pak. Dulu saat pertama kami nikah, kalau bertamu kami ke rumah orang tutup pintu. Kenapa? Karena kami dituduhnya mau minjam beras. Tapi sekarang Ustadz tengok, akhirat kau kejar, dunia bersimpuh di tapak kaki. Dunia kau kejar, akhirat belum tentu dapat. Maka jangan pandang karena hartanya. Mencari menantu karena hartanya, harta akan binasa. Mencari menantu karena kuasanya, kuasa akan sirna. Tak 1-2 perempuan datang ingin mengadukan suami. Jangan datang, saya tak mau menerima kalian. SMS boleh Pak Ustadz? Oke. Di mana dulu papa ketemu sama mama? Dulu ada pengajian. Di mana? Masjid DPRD Sumatera Selatan, Palembang. Apa acaranya? Pengajian pagi hari Jumat. Siapa penceramahnya? Ustadz Abdul Somad. Waktu itu videonya sedang viral, ramai kami datang. Di mana dia sekarang? Udah mati makan cacing tanah.
Indah diceritakan ke anak-anak kita. Ketemunya di mana? Di masjid. Hari apa? Hari Jumat. Acara apa? Tablik akbar. Ini indah. Ayah jumpa mama dulu di mana? Salah sambung. Tak enak diceritakan. Oleh sebab itu maka pertemuan yang paling baik bersama orang baik-baik, orang beriman di tempat yang paling masjid rumah Allah. Yang kita bahas pun semuanya baik-baik, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keluar dari majlis ini yang belum terbuka pintu rezekinya dibukakan Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di tanah keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau masih jauh dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'siran fa yassirhu, kalau masih sulit mudahkanlah ya Allah. Jangan berharap kepada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Kalau kau anak yatim susah miskin melarat, jangan putus harap pada yang tak ada. Kalau kau sekarang anak orang kaya, jangan berharap pada yang ada, karena yang ada bisa jadi tak ada, yang tak ada bisa menjadi ada. Dia yang punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tapi jangan gara-gara ini tak berusaha. Besok pagi tidur sampai jam 10. Kau tak kerja. Kalau Allah mau memberi, kun fayakun. Bukan begitu. Usaha dulu. Ambil buluh bambu, pasang tali pancing, pasang mata kail pancing, isi cacing, letakkan ke sungai. Itu usaha kita. Masalah ikan apa yang datang, itu urusan Allah. Jangan terlalu sibuk mengurus urusan Allah sampai tak kita urus urusan kita. Urusan engkau 3 saja. Ambil buluh, pasang mata kail pancing, kasih cacing, letakkan. Ikan apa yang datang, itu urusan Allah. Ini banyak orang sekarang, kau tak pasang pancing, ya kalau ada ikannya, kalau tidak, itu urusan Allah. Dipasang mata kail pancing, besok pagi ditengok, jangankan mata kailnya, gagang pancingnya hilang sekalian. Putus asa kah engkau melihat kenyataan ini? Tidak. Tengok hilang pancing, balik ke rumah, sabar. Allah balas bagian sabar. Tak lama sesudah itu datang orang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibawanya rantang ikan masak. Rupanya Allah tidak memberi ikan mentah, yang diberikannya ikan masak. Sudah tertulis nama engkau di ikan itu sejak 50.000 tahun yang lalu. Abdul Somad. Ikan-ikan mahal, bukan ikan murah, mahal. Tak terbeli orang susah. Menyembur 300 ikan, begitu lahir. Yang satu ditangkap orang kaya, yang satu ditangkap oleh menteri, yang satu ditangkap. Tapi ada satu ikan tak tertangkap, tertulis di perut ikan itu Abdul Somad. Diundang saya sama orang kaya, pas ikan itu di depan dia. Tapi takdir berkata itu ikan punya aku, tapi sedang di depan dia. Apa kata dia? Untuk makan ini memuliakan Ustaz, silakan Ustaz duluan. Tinggal menyendok aja, masuk ke dalam. Kalau sudah dituliskan Allah, rezeki musang takkan lari ke mulut harimau. Betul? Kalaulah rezeki musang dimakan harimau, sudah lama musang mati. Harimau yang ada, harimau ada, musang ada. Musang tak akan mati gara-gara harimau. Tapi jangan gara-gara ini tak berusaha. Besok pagi dibangunkan istrinya, bang, abang tak kerja. Kalau sudah tertulis kata Allah, datang sendiri. Datang bini, na'udzubillah. Memang ini semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit milik Allah, bukan punya kita. Apa yang kita sombongkan? Datang anak lajang, diambilnya bunga mangga bapak sebelah itu. Kenapa kau ambil? Yang di langit di bumi milik Allah. Datang Pak Haji itu, diambilnya batu, dilemparkannya ke kepala. Apa? Kenapa Pak lempar? Itu pun punya Allah juga. Baru kau tahu. Ada ikhtiar, ada usaha. Ini punya saya. Ini dibuat panitia punya saya. Air ini punya saya, anggur ini punya saya, jeruk ini punya saya, pisang ini punya saya, lengkeng ini punya saya. Roti kue yang ada dalam kotak ini punya saya. Ditakdirkan untuk saya. Tapi kalau tidak ada usaha untuk memetik dan membuka, memasukkan ke mulut, tengok aja lah, nganga. Itulah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah namanya ikhtiar, al-kasbu, usaha. Tak boleh berpangku tangan. Maryam baru melahirkan anak. Maryam punya anak laki-laki namanya
orang antar makanan karena dia dituduh berzina. Yahudi menuduh dia hamil berzina karena sudah berselingkuh dengan si tukang kayu. Dituduh mereka berzina. Makana abuki mara'a sau'in, bapakmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu pula bukan wanita tunasusila. Mengapa kau berzina sampai punya anak haram? Tak ada orang jenguk dia, tak ada orang bawakan makanan. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati, goncangkan pangkal pokok kurma yang ada di belakang. Tusaqit alaiki rutaban janiya, akan gugur buah kurma dari atas. Perempuan baru melahirkan anak, disuruh Allah menggoncang batang kurma pakai pundaknya. Masuk akal apa tak masuk akal? Bapak yang mau pergi haji, jamaah haji Palembang, Sumatera Selatan, nanti sampai di Madinah, tolong ajak ketua kloter menggoncang batang kurma. Agak 5 orang, ketua kloter, ustadz, bidan, perawat, goncang lah kalau gugur. Kurma itu masih sepupu 2 pupu sama sawit. Tak jatuh. Tapi perempuan baru melahirkan anak yang masih menggeletar, disuruh Allah menggoncang batang korma dengan pundaknya, dan Maryam melakukan itu, gugur buah korma. Apa yang ingin diajarkan Allah? Usaha. Dijolok dia baru jatuh. Umat Islam harus bisnis, harus menjadi entrepreneur. Yang kuliah di Fakultas Pertanian, tanam tanaman. Yang kuliah di Fakultas Peternakan, beternak. Kita sekarang akikah potong kambing, walimah potong kambing, menikah potong kambing, tapi beli kambingnya impor dari Australia. Padahal kita gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Amat sangat bisa berbuat. Oleh sebab itu, kalau ekonomi umat bangkit, barulah bisa cerita tentang zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. 75 menit saya sudah ceramah. Dari mana Ustaz tahu? Kaki saya sudah kesemutan. Saya tahu karena menengok jam di depan. Itu makanya dari tadi mata saya menengok aja. Dari mulai setengah 10, sekarang jam 11 kurang 15. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Pengajian baru bermakna kalau berubah menjadi 2. Yang pertama, dari mengaji menjadi amal soleh. Yang kedua, doa, jangan sampai tak diaminkan. Di akhir majlis, keberkahan pengajian, aminkan doa Habib. Habib akan berdoa, aminkan doa Habib, dikabulkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan, limpahan rezeki. Bisa kita berkunjung ke Baitullah dengan anak dan keluarga. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, baru saja kita menyimak tausiah dari Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat menyatukan hati kita dan semangat kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, salah satunya dengan menyalurkan zakat, infak dan sedekah kita untuk kemaslahatan umat. Akhir kata, saya Andi Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.